Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suntoro Papua Family. Kali ini saya akan membagikan resep coto Makassar. Ini adalah sajian yang biasanya disajikan pada Idul Adha di rantau. Ini kita mendapat resepnya dari tetangga-tetangga yang asli orang Makassar. Oke, mari kita coba resepnya. Kemudian jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bahan-bahan yang kita butuhkan untuk merebus dagingnya, tahap pertama adalah kita siapkan 2 lembar daun salam, 1 buah serai, dan 1 buah lengkuas. Ini kita geprek ya teman-teman. Kemudian dagingnya, ini daging yang bisa saya keluarkan dari freezer. Nanti ini kita potong menjadi beberapa bagian, menjadi 4 bagian yang seperti yang di sini. Setelah ini nanti kita akan rebus. Kita memakai metode 5, 30, dan 7. Oke, ini kita sudah siapkan airnya. Kemudian kita masukkan bumbu yang tadi, jangan lupa dikasih garam sedikit. Kemudian kita masukkan dagingnya. Kita masukkan perlahan satu persatu. Ini fungsi dari daun salam, serai, serta lengkuas ini membuat daging hasil rebusan ini tidak bau amis sama sekali dan bisa mengurangi kadar kolesterolnya. Setelah kita hitung, ini setelah dari mendidihnya, kurang lebih kita sudah tutup selama 7 menit ya teman-teman. Kita biarkan dulu. Nah teman-teman, ini tadi sudah kita rebus yang hitungannya 7 menit. Setelah mendidih, ini kita matikan kompornya ya, kita matikan kompornya, kita diamkan selama 30 menit. Jangan dibuka sama sekali ya teman-teman. Setelah kita diamkan selama 30 menit, ini kita rebus lagi ya teman-teman. Nanti kita hitung lagi setelah mendidih itu 5 menit. Jadi total semuanya itu cuma 12 menit kita rebus. Dan ini hasilnya yang sudah kita rebus dan siap kita potong-potong sesuai selera. Langkah selanjutnya adalah kita menyiapkan yang namanya kacang. Ini nanti saya akan goreng kacangnya. Saya kasih teknik bagaimana caranya menggoreng kacang yang gampang dan cepat. Pertama kita panaskan minyak goreng, kemudian kita masukkan kacangnya, kemudian kita aduk-aduk. Nah setelah tidak ada suara lagi kayak suara meletus-meletus gitu kan, nah kalau sudah nggak ada suaranya itu kita bisa langsung angkat sebenarnya teman-teman, biar menghindari gosong. Bisa juga disangrai, itu termasuk gimana ya, tergantung teman-teman gimana maunya. Nah ini sudah bisa kita angkat ya teman-teman, karena sudah tidak ada bunyi-bunyi lagi. Begini hasilnya teman-teman, kacang yang saya goreng tadi. Nah ini kita sisihkan dulu. Nanti langkah selanjutnya kacang ini setelah dingin kita blender. Masuk ke tahap ketiga ya teman-teman, ini adalah bumbu keringnya, yaitu ada kayu manis, ketumbar, merica, kemiri, serta jinten. Minta maaf, ini jintennya sudah dihaluskan. Bagusnya kalian pakai itu jinten yang masih biji. Kemudian kita masuk proses sangrai. Kita masukkan yang besar-besar dulu. Yang pertama kita masukkan kemiri, kita sangrai sampai halus. Kemudian kayu manis. Nah setelah wangi begini baru kita bisa masukkan bumbu yang kecil-kecil ya teman-teman. Ya kita tunggu sampai wangi dulu. Nggak apa-apa teman-teman, ini adalah cara bagaimana itu bisa harum. Bumbunya memang heboh banget. Kebayangkan gimana coto Makassar itu enaknya. Nah rahasianya adalah di bumbunya yang lengkap. Nah ini teman-teman, setelah tadi bumbunya sudah wangi, kita bisa masukkan yang namanya ketumbar dan merica. Kita sangrai sampai baunya itu harum banget gitu. Saya itu paling suka sebenarnya bau bumbu kering ini kalau disangrai ya teman-teman. Setelah bumbu-bumbu yang tadi kita sudah sangrai, ini bisa kita haluskan ya teman-teman. Saya lebih suka menguleknya daripada memblendernya,
karena nanti wanginya lebih keluar. Beda banget, enak diulek ya teman-teman. Iya teman-teman, ini kita ulek sampai lembut ya teman-teman. Saya biasanya nguleknya ya sampai begini bisanya lembutnya. Ini kita sisihkan. Oh iya teman-teman, saya lupa tadi kasih tahu, ini kayu manisnya tidak kita ulek ya teman-teman, kita sisihkan saja. Oke, setelah bumbu keringnya sudah kita haluskan, kita sisihkan dulu semuanya. Untuk selanjutnya kita proses ke bahan-bahan atau bumbu-bumbu basahnya. Masih di channel saya, ini kita tahap selanjutnya teman-teman. Maaf sekali ini panjang banget karena memang bahan-bahannya banyak. Ini kita siapkan lengkuas. Ya, lengkuasnya kira-kira 7 cm. Nanti semua resepnya, bahan-bahannya saya kasih di description box ya teman-teman. Ada jahe, kemudian 2 serai, kemudian ini ada kira-kira 1/4 bawang merah, kemudian bawang putih. Semua bahan tadi kita iris tipis-tipis. Ini tahap selanjutnya adalah kita goreng. Ingat teman-teman, ini ada urutan menggorengnya daripada nanti gorengnya pisah-pisah. Ke tahap penggorengan ya teman-teman, ini yang pertama kita goreng tuh yang bahannya keras seperti lengkuas. Kemudian setelah lengkuas, nanti bisa kita masukkan lagi jahe setelah lengkuasnya wangi ya. Ini tahapannya begini, ini fungsinya biar aroma dari bahan-bahan ini keluar satu persatu. Kalau di teknik video lain itu, di resep lain bisa dilihat nanti ada yang digorengnya pisah-pisah. Kalau ini saya tidak pisah-pisah karena menurut saya ribet, saya pakai resep yang begini ya. Selanjutnya kita masukkan serai. Ini kita tunggu sampai harum dulu ya teman-teman. Kita masukkan semuanya. Ini bagian putihnya saja yang kita iris. Bahan selanjutnya adalah kita masukkan bawang merah ya teman-teman. Kita masukkan semuanya. Jangan heran, ini bumbunya tuh banyak banget memang. Nanti setelah semuanya digoreng sampai harum, baru kita blender lagi. Bawang merahnya kita masukkan tadi, yang terakhir adalah bawang putih. Ini kita tumis sampai warnanya agak kecoklatan sedikit, kemudian diangkat dan kita haluskan ya teman-teman. Bumbu basah yang telah kita goreng tadi kita haluskan, kemudian kita goreng di atas minyak yang mendidih ya teman-teman. Setelah bumbu halusnya dimasukkan, baru kita bisa masukkan lengkuas. Ini kita tumis sampai harum. Kebayangkan teman-teman bumbunya sebanyak ini untuk 1 kilo daging. Jadi setelah kita tumis sampai wangi begini ya teman-teman, tumis sampai semuanya merata wanginya, kemudian kita masukkan bumbu kering yang sudah kita haluskan tadi. Nah, dalam proses ini kita tunggu sampai agak kecoklatan ya teman-teman. Setelah bumbunya kecoklatan seperti ini, bisa kita sisihkan ya teman-teman. Selanjutnya kita siapkan ini air cucian beras, kira-kira 4 literan. Ini air cucian beras yang kedua ya teman-teman. Terus kita masukkan daging, kemudian kita bisa masukkan bumbu yang sudah kita tumis sampai kecoklatan tadi. Setelah itu kita aduk-aduk supaya semuanya merata. Percaya teman-teman, ini wangi banget, baunya sedap, anak-anak juga suka, suami apalagi. Setelah kita aduk semua bumbunya tadi, kita bisa memasukkan kacang yang kita tahap awal tadi yang sudah digoreng, kemudian di blender ya teman-teman. Ini kita aduk. Ini warna kuahnya memang begini ya teman-teman. Kalau memang mau lebih halus lagi, mungkin bisa dihaluskan lagi bumbunya. Ini hasil blenderan saya
mungkin Anda sudah tidak tajam lagi makanya begini. Ini kita tinggal tunggu mendidih. Jangan lupa masukkan garam, petsin, serta royco rasa sapi. Ya teman-teman, jangan lupa ya royco rasa sapinya, jangan rasa ayam, karena ini kita masak daging sapi supaya kaldunya lebih enak banget. Ya teman-teman, inilah hasilnya dari resep coto Makassar. Ini hasilnya enak banget, disajikan sama nasi anget, bisa juga dengan buras atau ketupat. Ini disajikannya dengan jeruk nipis dan taburan daun bawang. Kalau ada yang suka dengan kecap juga bisa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman.